Yuk, masuk ke museum yuk. Yuk. Ini kok bunganya kering banget gak sih? Gak disiram? Kayak udah mati ini kan? Jadi kok lampunya masih hidup? Padahal udah siang loh. Oh iya ya. Aduh, ini pemborosan ini. Iya. Pemborosan. Gimana nih solusinya? Udahlah, masuk aja kita dulu yuk. Kuncinya mana nih guys? Woi, kunci. Nyelondong baik, buka sepatu dulu baru masuk. Kan gak ada tulisan bukan batu. Iya buka sepatu lah, masa iya masuk ke rumah orang itu masuk siapa? Cuci tangan dulu. Kita harus masuk bersih nih. Ini gimana? Airnya nggak ada. Tuh kan lampu dalam kan juga perlu dimatiin. Padahal udah siang loh. Aduh. Kamarnya gelap banget sih. Jendelanya tertutup lagi kan pengap jadinya. Ini udah gak enak. Iya itu. Kenapa baunya kayak bau-bau gitu ya? Tumben ya, museum sekarang ini nggak ada pemandunya sama sekali. Iya, coba ada kalau ada pemandunya, pasti kita bisa paham gimana barang-barang ini gitu kan? Bener banget. Minus. Iya aja. BTW, kunjungan museum ini agak kecewakannya banyak kalian. Yang kering, sinyal pada udah siang. Ruangannya pengap. Banyak lagi deh. Nah, gimana? Kemarin kan kita belajar tentang sistem yang namanya SOTA. Gimana kita terapkan ke museum tersebut? Tapi kita coba dulu dengan sebuah miniatur kecil. Gimana? Lebih bagus tuh, Jan. Oke, kita milih apa? Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum robotik lovers dimanapun kamu berada. Awalan, perkenalkan nama saya Fajar Herutama dan Saya Mindatu Azkia. nah tadi kan robotik lovers semua sudah melihat sebuah cuplikan dari awal video tadi. Sekarang kami ingin berkolaborasi untuk menjawab sebuah keluhan dari para pengunjung museum tadi, yakni tentang kurangnya teknologi di sana. Untuk intronya nih, kami akan menceritakan secuil sejarah tentang bangunan yang berada di sebuah simpang yang orang Canduang bilangnya itu Simpang Kodim. Yang aja. Ya bener banget Mit, tapi tema pembahasan kita pada kali ini bukan tentang simpangnya ya, melainkan sebuah bangunan yang ada di sana, yakni Museum Syekh Sulaiman Ar-Rasyid. Nah, Robot Lovers, sekarang kami telah memasangkan beberapa sistem dan fitur-fitur yang kami beri nama SOTA, serba otomatis tanpa analog. Untuk objek uji cobanya kali ini, kami sudah membuat sebuah miniatur yang hampir mirip dengan museum. Penasaran gak nih dengan apa aja video yang ada dalamnya? Oke, check it out. Saat Anda baru memasuki kawasan museum, maka Anda akan disambut dengan running text welcome dari Museum Syekh Sulaiman Ar-Rasyid. Untuk sistem pencahayaan yang efisien, kami menggunakan sistem LMO, yaitu lampu mati otomatis, yang diterapkan pada produk kami, SSA Lamp. Dengan menggunakan sensor LDR pendeteksi cahaya, sehingga pemakaian listrik akan menjadi lebih hemat dan listrik tidak akan terbuang secara sia-sia. Ingat, jangan mubazir ya. Kami juga menerapkan sistem cuci tangan otomatis, yaitu SSA Automatic Hand Wash, agar kuman-kuman dan virus-virus yang menempel di tangan kita mati. Sistem ini bekerja dengan cara apabila tangan kita dekatkan ke sensor, maka air akan mengalir secara otomatis.
bagi robotic lovers nih yang ingin berkunjung, jangan khawatir deh dengan aroma ruangan atau bau usang lainnya. Di sini kami menerapkan sistem PHO, pengharum otomatis. Sistem ini bekerja dengan cara mendeteksi jika ada orang, pengharum akan menyemprotkan parfum secara otomatis dan mengeluarkan bau yang rileks. Kalau tidak ada orang, pengharum akan mati otomatis sehingga akan menghemat biaya pengeluaran. Karena museum ini terletak di tengah-tengah perkampungan dan juga tepi sungai, maka kami berinisiatif untuk membangun sebuah bendungan yang nantinya bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Penasaran nggak nih apa aja fungsi dan cara kerja bendungan ini? One of the function is mengatasi gagalnya panen warga yang disebabkan oleh kekeringan yang melanda pertanian atau perkebunan. Nah, biasanya kan bendungan dijalankan secara manual oleh tenaga kerja. Because our time is related with SOTA, so bendungan tersebut dijalankan oleh sistem secara otomatis. Dengan berkurangnya tenaga kerja, maka akan meminimalisir pengeluaran. Wah, keren banget ya, Min. Of course dong, Jar. Oh iya, Min. BTW, gimana sih cara kerjanya? Nah, untuk cara kerjanya sendiri nih, Jar. Ketika air masih pada tingkat ketinggian normal, maka lampu biru akan tetap hidup dan audio murotal Al-Quran akan terus berputar. Ketika air mengalami tingkat ketinggian, maka robot akan memberikan warning system dengan cara lampu kuning akan hidup dan audio pemberitahuan agar berhati-hati akan terdengar. Ketika debit air makin meningkat dan telah mencapai batas ambang kewajaran, maka robot akan memberikan warning system merah dan audio akan memberikan peringatan, yaitu pengunjung menjauh dari bendungan, dan sirene panjang berbunyi. Kemudian pintu utama bendungan akan terbuka dan mengalir ke sungai terdekat. Berarti bendungan ini memiliki 3 tingkat warning yang fungsinya itu berbeda-beda ya? Absolutely right, Jar. Oh iya, gunanya 3 pintu yang berjejer ini untuk apa, Mit? Oh, that's 3 doors. Aku jelasin dulu nih cara kerjanya. Jadi, di sini ada 3 subpintu bendungan yang terhubung ke beberapa perkampungan. Ada perkampungan A, B, dan C. Dan lebih hebatnya lagi nih, Jar. Bendungan ini dilengkapi dengan fitur wireless yang bisa dikontrol melalui HP maupun laptop yang sudah terhubung ke jaringan. Nah, sekarang kami akan mencoba untuk mengendalikan pintu-pintu tersebut menggunakan laptop. Di sini kami akan mencoba untuk membuka pintu pertama dulu ya. Pintu akan dibuka sedikit demi sedikit. Nah, begitu ya. Untuk pintu 2 dan 3, begitu seterusnya. Selama kita masih terhubung dengan internet, maka kita akan bisa mengendalikan semuanya kapanpun dan dimanapun. Gimana? Menarik nggak? Nah, ini adalah sebuah sensor kelembapan tanah. Cara kerjanya tuh, ketika sensor diletakkan ke tanah yang lembab, sensor akan mati. Dan ketika dipindahkan ke tanah yang kering, sensor akan mendeteksi dan mengalirkan air ke tanah tersebut. Next guys, ini adalah sebuah kolam yang dipasangkan CPK, sensor pengatur ketinggian air. How it works dengan cara ketika air kurang atau sebagai contoh, ketika sensor diangkat, maka sistem akan mendeteksi dan mengisi kolam melalui pompa air. Dan ketika dicelupkan kembali, otomatis pompa akan berhenti. Dengan fitur-fitur yang kami jelaskan tadi sangat menarik bukan? Semoga dapat menginspirasi kita semua. Sekian dari kami. See you next time. Salam SOTA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.